Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini menarik, kita akan membahas membangun passive income di desa. Ya, kita membahas desanya dulu. Walaupun banyak yang mungkin milenial sekarang lebih memilih ke kota untuk mendapatkan penghasilan begitu. Tapi bagaimana membangun passive income-nya ini di desa? Nanti kita akan membahas hal ini bersama Bapak Ketut Suardika SEMM. Dan terkait dengan topik kita, nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 0362 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Kita akan berbincang bersama dosen pengajar di Setie Satya Dharma Singaraja. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Pendengar, selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Hai Balik Kengken dimanapun berada pada pagi hari ini. Baik, salam sehat selalu tentunya. Iya, sehat selalu. Ini tertarik ini kalau pagi-pagi membahas passive income, Pak. Nah, ini passive income ibaratnya kita mendapatkan penghasilan tambahan begitu, ibaratnya di luar gaji atau di luar aktif income kita gitu. Atau mungkin dijelaskan dulu deh, Pak. Ya, apa ini? Passive income ini saya bisa tidak berteori, tapi ini realita yang kita coba kemarin. Karena saya juga sebagai dosen, di luar jam kerja dosen, saya mencari hobi. Kebetulan hobi saya sekarang lebih cenderung melakukan di riset di pertanian. Okay. Nah, itu di pertanian, sehingga ada waktu jeda-jeda saya itu saya manfaatkan untuk melihat bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat di desa melalui passive income ini. Contohnya yang nyata saya coba kemarin, saya tanam pisang kepok. Itu saya sekali tanam itu tidak butuh perawatan ekstra atau mungkin tidak dibutuhkan sangat intensif perawatan, dia tumbuh dengan sendirinya. Okay. Cuma persoalan di masyarakat desa terjadi begini, mindsetnya belum berubah dalam artian gini, pisang apa yang ditanam yang mempunyai value tinggi. Nah, ternyata kemarin kita coba, kan kita di Alfamart ada kan pisang Cavendish. Ya. Kita coba itu, ternyata pasar nggak nerima di kita. Saya jual di dagang tidak laku, Pak. Saya mau masuk ke swalayan nggak mungkin kan, atau Alfamart ini tidak, karena sustainable-nya tidak jelas kan, tidak terima. Akhirnya saya berpikir, ternyata kita temukan bahwa kita punya pisang kepok yang bagus, keset, ental gitu. Itu kita bandingkan dengan pisang yang impor dari luar, itu akan lebih bagus, lebih laku di kita gitu, tahan lama lagi gitu loh. Nah ini sehingga kita coba, ternyata ada hasil. Cuma persoalan di desa gimana supaya ada hasil, volume yang kita garap harus banyak, tidak 2 hari 3 hari. Bahkan kalau saya sekarang sedang kelola hampir 2,5 hektar lahan yang kita kelola itu loh. Nah selantas persoalan di desa apa, Pak, lahan tidak ada. Apalagi kan ekonomi menengah ke bawah kan. Siapa yang punya lahan sampai hektaran, kecuali yang sudah kaya begitu, atau mungkin banyak investasinya. Nah, tekniknya begini Mbak, ini kita coba satu pilot project 1-2 are, kan gitu. Kita ada hasil, kita kelola kebun itu secara jujur. Jujurnya begini, kalau ada hasil cukup bagi 2. Gini, ada 1 tandan kita bagi 2, ada 2 tandan 1-1 kan gitu. Akhirnya apa? Sang pemilik tanah kita kasih itu kan senang. Apa yang terjadi langkah selanjutnya? Pemilik lahan nawarin lagi lahan saya, nambahlah terus. Nah, saya kemarin ada lahan hampir 1 hektar, itu ditawarin oleh misan istri saya dari Jakarta, karena kebun yang dikelola di Manali itu tidak ada hasil bertahun-tahun. Karena 3 kali saya ditawarin, akhirnya saya coba buktikan, saya tanemin, ternyata ada hasil. Galungan kuningan panen 1 juta pisang. Nah, akhirnya saya semangat lagi, nambah kebun lagi yang lain. Karena dari sana dilihat kita kreatif, kita pengelolaan jujur, teruslah nambah-nambah dari yang sebelumnya.
direkomendasikanlah saya, ini ada kebun kosong, mau nggak garap Juwin gitu. Oke. Sehingga hampir 2,5 hektar. Pertanian begitu Iya, ya iya. di desa. Tapi mungkin kita flashback saat pandemi COVID-19 ya mungkin banyak yang merasakan juga walaupun saat itu punya aktif income-nya, punya Iya. pendapatannya, tapi saat pandemi COVID anjlok semua. Nah, itulah mungkin dibutuhkan passive income sebenarnya, Pak. Iya. Nah, kadangkala di kita jangan meletakkan penghasilan dari satu sumber. Oke. Siogianya harus banyak sumber. Kenapa saya angkat di desa? Kalau di kota, apalah orang yang berduit sudah passive income, ya saya juga ada kos-kosan. Itu kan investasi besar, Bu. Ini investasi nggak besar, hanya ngomong Oke. dengan tetangga. Mbak Yani yang punya lahan, ayo Mbak ini join. Nanti kalau ada hasil kita bagi 2. Kan gitu doh. Nah, ini yang harus kita buktikan. Nah, cuma dari kita itu harus jujur, harus rajin, Mbak. Oke. Nah, kalau saya dari pagi jam 6 sampai 8 di kebun, jadi saya butuh aktivitas, ada gerak, jalan dan sebagainya. Itu kadang-kadang kalau kita lakukan dengan tulus, ada vibrasi yang bagus. Itu loh. Saya pernah kita uji coba di Manado, lahan yang sama, penyinaran sama, hasil kebunnya beda dengan saya yang kelola. Bagaimana tekniknya? Kalau tekniknya itu kita harus punya teknik penanaman pisang, misalnya lubangnya 70 cm, lebar 1 meter persegi. Dia kan proses tumbuhnya agak lama. Musim panas dia nak kekeringan, Mbak. Pisang saya jamin, Mbak, musim panas sekarang ini pisang saya enggak layu. Dia Karena tetap subur. tanamnya sudah Dalam. Sudah tuh di musim ini kita taburi dengan dedaunan. Saya kerjasama, saya terima kasih dengan PLN juga. PLN yang notor itu, saya minta daunnya, saya kasih kunci, Pak, tolong taruh di kebun. Oke, karena PLN biasanya Notor, kan? yang melalui jalur kabel itu dipangkas sama Dipangkas. PLN. Hasil pemangkasan daripada dia jauh-jauh buang, saya masukkan ke kebun, itu menjadi kompos. Nah, ini masyarakat kita kadang-kadang di petani nggak punya link seperti itu. Oke, kita flashback dulu Pak ke Ya. passive income ini ya. Passive income tadi juga disampaikan sebenarnya kita masyarakat jangan mengandalkan dari satu Betul. penghasilan saja sebenarnya begitu. Jaga-jaga lah Ya, ibaratnya betul. begitu ya. Dan itu bisa didapatkan dari desa. Ya. Tapi tidak banyak masyarakat kita yang mau mendapatkan penghasilannya di desa, beranggapan bahwa di desa apa sih yang bisa didapat di desa dan lebih banyak hasilnya di kota begitu mungkin. Gitu, betul, Mbak. Nah, kalau di desa harus kita kreatif. Coba Mbak Harus bayangkan. kreatif. Coba tanam kelor, tanam tabiobon, tanam terakhir tadi kan bunga kenang, gula sedap malam. Iya, iya. Itu capek dah jualan nanti. Duitnya mengalir terus. Itu loh. Cuma kan kapulaga saya tanam juga. Itu loh. Lagi nih kates, apa namanya tuh, keladi. Keladi togok dibutuhkan loh. Dan mahal juga. Mahal. Itu. Saya kembangkan juga keladi Pratama. Oke. Itu. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan gitu loh. Padahal pasar membutuhkan itu. Saya punya teman marah-marah dia. Orang beli kok marah-marah karena baru dipanen udah diambil sama orang, banyak beli. Akhirnya kan kewalahan juga itu Iya, tuh, Mbak. iya. Nah, ini potensi buleleng itu sebater, Mbak. Coba bayangkan, buleleng terpanjang pantainya, terluas daratannya, terbanyak danaunya, dan tanahnya sangat subur, Mbak. Itu loh. Saya pilot project saya pernah komparatifkan dengan di Karangasem. Saya punya kebun di Karangasem hampir 80 are. Tidak sama kesuburan tanah dengan di Buleleng karena mungkin setiap daerah itu punya keunggulan komparatif masing-masing. Gitu loh. Makanya Buleleng sangat-sangat luar biasa menurut saya, Mbak. Perlu dikembangkan, butuh orang-orang yang kreatif, tekun. Nah, ini gimana memanfaatkan waktu. Kalau saya pagi jam 6 sampai jam 8, sore mungkin jam 4, jam 5 itu saya istirahat 1 jam, kita lagi aktivitas. Oke. Jadi dengan anak-anak juga saya latih seperti itu. Anak-anak saya yang kuliah, kamu berkebun, itu kelola 1 hektar, ini 1 hektar. Hasilnya kasih dia. Senang dia, Mbak. Wah, kan gitu. Intinya harus kreatif. Betul. Tapi seberapa sih masyarakat kita yang mau kreatif gitu mungkin ya? Apa sih yang dibutuhkan? Apa untuk membangun kreativitas dan mungkin agar melihat peluang-peluang yang ada di desa ini gimana, Pak? Kan begitu. Jadi gimana supaya bisa kreatif?
hasil yang kita dapat itu kasih dia. Otomatis kita anak pagi ke kebun bawa pupuk, pulangnya bawa jantung pisang, dia jual ke pasar, dapat hasil, dia senang kan? Gitu loh. Bagaimana sebagai orang tua supaya dihormati? Harus punya duit banyak, anak-anak pasti akan hormat. Itulah tekniknya sebagai orang tua yang supaya dihormati oleh anak-anak kita, ya harus punya keuangan yang luar biasa. Dan itu juga melibatkan anak-anak. Ya, dan kenapa saya libatkan? Supaya menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan untuk hal-hal yang positif. Saya kadang-kadang ya ada beberapa anak muda ya kadang jongkok jam 3 Pak sore, nggak ada aktivitas. Padahal dia semestinya butuh dana, gitu. Padahal kalau itu dilakukan hal-hal yang positif, menanam misalnya kayak tadi bunga sedap malam, kan lumayan dapat hasil. Di sini berapa? 3.000 saya per batang itu, Mbak. Oke, tapi mengawalinya itu Pak, mungkin gimana membangun passive income apalagi di desa ini? Ya, apa yang dibutuhkan begitu sebenarnya? Yang dibutuhkan adalah bagaimana merubah mindset. Kita bagaimana mau ke depan? Mau ada tambahan hasil nggak? Mau keran-keran nggak? Kalau mau keran, ya seperti tadi, tanam tabiabon. Kalau panili berat, Mbak. Saya udah coba tuh, biayanya gede. Kadang-kadang penyakitnya. Tabiabon gampang tuh, Mbak. Gitu loh. Jadi intinya pilih yang sederhana dulu begitu Pak ya? Sederhana. Tanya toko Arab tuh. Tabiabon 60.000 per kilo tuh. Ya di pasar 40.000. Dari kita 30.000 aja lah. Berbagi dengan petani gitu. Itu contoh. Gitu. Apalagi bunga telang, Mbak. Itu ada masuk kami di Bali Viewer. Membutuhkan bunga telang, Bu. Pakai teh, jahe merah, kelor, dia butuh sebuah kelor, butuh itu gitu loh. Cuma di petani kan nggak punya link seperti itu, dia tidak punya. Untuk menyalurkan hasil panennya itu, dia sehingga menjadi sesuatu kecewa. Tapi kalau dia punya link bisa. Cuma mau nggak terbuka? Saya sering juga ditugaskan di desa-desa berikan diskusi, dia tidak punya. Mestinya kita harus fasilitasi lah. Ini bawa ke sini, ini bawa ke sini jaringan. Maka saya itu pasarnya ada apa ya? Nah, makanya dari pilihan. Ada lagi yang bagus itu sekarang pandan harum. Itu investasi passive income loh, Mbak. Kenapa? Tanam sekali. Setelah umur sekian tahun tinggal petik-petik saja. Dan ini masyarakat kita setiap hari membutuhkan itu. Betul. Cuma di daerah lahan-lahan basah dia tidak tanam padi kan tidak pernah berhasil karena tahu basah terus. Kenapa nggak ditanamin tanaman harum? Inilah mindset masyarakat kita kadang-kadang tanda kutip ya tidak mau berubah. Gitu. Sama dengan tadi Mbak cerita kan, di Petabanan sekarang ada perubahan. Dia nggak mau nanam padi, bunga sedap malam banyak. Kenapa? Capeknya sedikit tuh. Coba tahan padi. 3 bulan bongkar lagi, capek deh. Kadang belum lagi gagal. Dan malam, sudah tanam sekali, rawat dengan bagus, tidak ada rumput banyak, kita tahu. Ya lama umurnya kok. Gitu loh contohnya. Oke. Itu, Mbak. Baik. Ini kembali ke merubah mindsetnya betul, lagi, Mbak, begitu merubah ya. mindset. Mau tidak atau keinginan dari diri sendiri dulu nih Ki. Kemudian tadi menariknya karena linknya. Nah mungkin betul. di desa, padahal ini kan pemerintah juga gencar. Ayo kembangkan potensi desa. Mungkin jembatannya ini yang belum begitu ya di desa. Sebenarnya gimana Pak caranya nih? Ini harapan kita ada adik yang generasi muda ini. Ini ada potensi yang ada di desa, coba sambungkan ke pasar. Itu dia nggak punya. Saya sebenarnya waktu ini saya di Pedaun. Dia anak muda, dia pernah punya. Coba jalan-jalan ke pasar Banyumasri. Apa yang dibutuhkan? Itu ada jahe, ada isen, ada kunyit. Itu nggak perlu perawatan ekstra loh, Mbak. Gitu loh. Kalau apalagi yang waktu COVID itu temulawak 10.000. Kita nggak perlu kasih makan kok. Ada lagi bisnis autopilot, Mbak, lagi. Apa bisnis autopilot itu? Madu kele-kele, Mbak. Oke. Kita coba itu. Madu kele-kele, kita buatkan sarang di rumah, taruh itu, tinggal cari makan sendiri dia tuh, Mbak. Itu contoh bisnis autopilot itu. Baik.
Tapi terkait tadi mengubah mindset, ada juga mungkin masyarakat yang menganggap kalau tanam jahe, wah sudah ada dagangnya. Tadi Bapak Betul. sampaikan tadi pisang. Hmm. Wah ini dari Jawa sudah banyak, lebih murah lagi atau gimana. Nah itu mungkin pikiran-pikiran yang membuat masyarakat down juga atau mungkin minder juga dan tidak jadi untuk Oh gitu. menanamnya. Nah ini gimana mengakalinya mungkin Nah, begitu Pak. begini. Cara mengakalinya adalah kita buat produk unggulan. Pisang kita jauh lebih bagus dari pisang di Jawa, Mbak. Gitu loh. Jadi gimana kita punya jaringan, misalnya dengan pedagang pengepul di desa. Saya kewalahan. Kadang-kadang bahkan dia yang kewalahan panen pisang saya. Kalau boleh saya tiap minggu panen pisang. Kalau mau. Nah, cuma kan biar sekali kelihatan lah. Ini sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kan kita kan tidak bisa atur ya. Itu loh. Itu contoh. Produk unggulan, sobeannya begitu ya. Jadi unggulkan apa yang menjadi keunggulan, jangan yang mungkin kalau pisang jangan yang belum matang sempurna begitu. Itu mungkin salah satunya solusinya atau gimana Pak? Apalagi sekarang misalnya mangga sobeannya buleleng yang benar-benar matang begitu ya. Kalau didatangkan dari Jawa kan mungkin tidak semanis atau seenak yang di buleleng. Nah ini yang mungkin masyarakat juga inginnya cepat, belum matang sempurna juga sudah diambil gitu. Iya lagi kan kadang-kadang kan pisang dari luar tuh mohon maaf ya kadang-kadang dipaksakan matangnya, disemprot dengan indah supaya cepat itu. Kita kan tidak mau seperti itu. Saya terus terang saya buat pisang yang organik Mbak, gitu organik. Sehingga hasil output saya kita banding tes, telur ayam saya juga berani tes jauh lebih bagus daripada yang dijual di pasar karena di pasar kan makanannya kan tidak organik gitu. Ini yang perlu kita rubah mindsetnya. Jadi kita punya waktu 24 jam. Kenapa kita kadang-kadang kalah dengan di luar? Karena orang luar itu, contohnya di Amerika, kebetulan saya punya ada keluarga yang aset-asetnya dia bekerja. Kita kadang-kadang Mbak punya 2 hari, 3 hari nggak bekerja kan, karena putus asa kayak tadi kan, mati. Kenapa nggak? Satu konsepnya lagi merubah mindset dan juga jangan mau putus asa. Mati lagi kita tanam lagi. Gitu loh. Itu yang harus kita lakukan. Saya juga ada mati kok pisang saya Bu, ada kena virus ada. Cuma kita ya sabar. Ya mungkin belum rezeki lah gitu. Kita coba lagi tanam dengan volume jauh lebih luas sehingga untuk menutupi yang mati itu. Ini yang perlu kita lakukan di masyarakat kita gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu-waktu yang luang kita untuk ke hal-hal yang produktif. Sehingga dengan melakukan hal yang produktif itu kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya. Contohnya minum, tajen dan sebagainya gitu. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Tuh, karena sempat mikirin yang itu. Anda udah asiknya di kebun kadang-kadang. Ini hobi Mbak itu. Nah ini sebenarnya yang perlu diterapkan untuk semua betul. Ya Pak ya. Tapi masyarakat mungkin harmonigen belum menemukan begitu, belum menemukan ibaratnya kalau Bapak sudah menemukan jalurnya, betul. Saya mendapatkan ini dari segi pertanian begitu ya. Tapi tidak semua masyarakat yang menemukan itu masalahnya. Betul, jadi beralihlah ke kayak sekarang banyak yang mengeluh, wah ini karaokean terus, minum terus atau apa begitu kegiatan-kegiatan yang negatif. Saya di Denpasar punya pisang juga, kebun. Saya punya kebun kos-kosan di Denpasar, ada 4 kamar yang belum bisa bangun, saya tanamin pisang itu. Saya tanam pisang kepok. Kadang kos bilang, Pak pisang udah mau matang, saya suruh orang di Denpasar metik. Saya tinggal terima laporan, beli dapat jualan 300, ya bagi 2 gitu aja dah. Itu di mana termasuk di Karangasem. Hal sederhana yang ternyata itu merupakan passive income. Iya betul. Dan secara tidak langsung itu juga menjadi tambahan penghasilan betul, begitu. Mbak. Kenapa Pak sebenarnya apalagi di zaman sekarang perlu yang namanya passive income ini? Wah itu kan perlu sangat sekali. Gimana? Saya terus terang ya. Mungkin pengabdian saya lagi 5 tahun, 6 tahun ya, 7 tahun lah kalau salah. Itu gimana 7 tahun saya nggak stres? Kan pendapatan saya kan turun. Jadi ada kayak sampai itu 7 tahun sudah saya ada penghasilan lain lagi gitu loh. Sehingga saya tidak merasa ya istilah stres, pensiun dan sebagainya. Banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang menghasilkan. Apalagi kayak durian tadi kan Mbak. Itu saya tanam kemarin 150 pohon, kalau itu berhasil lagi 10 tahun, wah duitnya lumayan juga itu kan.
Nah itu kan Dan itu perlu proses. butuh proses, kita harus sabar. Harus sabar. Ya menanam kayak sekarang pagi kita ya sayangi kebun kita, tanaman kita sayang. Saya kadang-kadang bisa komunikasi dengan dia. Oke. Gimana? Oh ini butuh air, oh ini butuh pupuk. Kalau kita sayangi dia tanaman, dia akan tidak mengkhianati Mbak. Dia akan kasih hasil yang seperti apa yang kita harapkan gitu. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman kita, mungkin Bapak Ibu yang di desa. Ayo kita rajin tanam kelor, minimal kan nggak beli sayur Mbak. Tanam pepaya Jepang, kan nggak beli sayur jadinya. Tanam lemo, lumayan lah Mbak, sekilo 15.000. Lemo, tanam sekali. Itulah trik yang bisa dilakukan di desa kalau ingin ada tambahan lain-lain. Coba kalau lemo punya 20 pohon, berapa duit tuh? Nah ini dia. Cuma sayang masyarakat kok nggak mau gitu loh. Apa yang sebenarnya menjadi permasalahannya Pak ini ya? mungkin ya seperti inilah Mbak mengundang saya, perlu edukasi. Mudah-mudahan di antara nanti ada yang kontak, kita juga ajak sharing gitu sama-sama. Itu loh. Saya kemarin di kalau nggak salah di Penglatan ada petani yang mau tanam tabibut di sawah. Dibikin pendek-pendek tanaman tabibut, lumayan tuh. Kalau kita punya bertonton Bogasari pasti akan minta kita. Cuma persoalan kita kan belum sampai ke sana. Kemarin saya juga ditantang sama Apple Mart, kebetulan saya kenal sama pemiliknya, Pak Swadan. Pak, bisa enggak Pak yang distribusi pisang? Saya belum berani Pak. Bapak kan harus tahan. Saya setiap minggu harus kirim barang kan, yang super-super seperti itu. Saya belum mampu gitu loh. Oke. Itu loh. Nah, ini yang kadang-kadang pasar kita banyak kok. Cuma mau enggak kreatif. Gimana caranya? Itu tanam seperti itu Mbak. Kayak kan ini tanam tanen ini, kayak ini tanam ini kan. Kalau itu ada banyak. Persoalan tadi kan Mbak pasti akan bertanya oleh masyarakat, Pak saya nggak punya lahan. Iya. Join. Banyak lahan. Ini Mbak di belakang atau sebelah SMP 1 lahan tidur. Itu 25 tahun tidur. Tempat wisata itu tidur bertahun-tahun. Kenapa itu enggak dikerjasamakan? Dijuinkan lah. Ayo join, Ciko bagi 2. Pasti kok ada hasil itu. Apalagi nanti kota kita terlihat indah. Daripada semak-semak itu kan ya kan tempat ular bersarang macam-macam. Nah ini yang kadang-kadang ya mungkin masyarakat di sekitar yang sana kenapa nggak kreatif. Saya ada di Sambangan Mbak, Tanah Kaplingan. Sampai sekarang saya nggak tahu tuan tanahnya. Saya tanamin pisang, saya tunggu supaya mateng. Nah juga datang yang punya. Maunya saya kan saya kasih yang pemiliknya. Itu loh. Saya rawat kebunnya. Saya yakin punya prinsip kalau kita rawat kebun dengan bagus, dia enggak protes kok. Pak sudah syukur Bapak sudah saya rawat kebun, daripada Bapak enggak terawat. Ada orang cari tanah, nanti kalau udah yang rawat kan enggak berani orang cari. Kalau Mbak punya lahan dirawat sama orang kan senang. Syukur-syukur ada pisang ya cari Pak. Orang Bapak kok punya. Nah ini yang kadang-kadang di masyarakat kita nggak mau seperti itu. Kenapa? Ya aku ngomong lah baik-baik dengan tetangga tuh. Akhirnya apa yang terjadi, saya terus ditawarin sama tetangga. Saya di RTH saya punya kebun. Itu bulan ponaan punya 1,5 are. Saya tanam sekali tuh Mbak. Walaupun punya sendiri, tapi yang penting ada niat dulu ya Pak Niat ya. dulu. Karena ponakan itu enggak pernah ngasilin, ini hilang aja. Oh ya nanti coba saya rawat. Sekarang ada hasil kok. Cuma tanamnya apa? Pisang kepok. Jangan pisang susu, pisang kecil-kecil tuh mudah gitu loh. Dan tidak kajian saya kan orang ekonomi nih. Gimana apa yang kita tanam yang punya value. Nanamnya sama, hasilnya jauh beda berlipat-lipat. Pisang kepok bisa 75 minimal, bahkan 150. Coba pisang susu udah paling 20.000. Saya enggak mau tanam itu. Karena apa? Dari kajian ekonomi tidak punya value. Makanya tanamlah yang punya value tinggi. Pisang kepok kalau di Ya. Buleleng biu gedangnya itu Udang ya. sabu yang dipakai godoh, karena setiap saat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Memang pisang mahal itu kan pisang raja, pisang kayu. Cuma struktur tanah cocok nggak? Kan cocok di daerah pegunungan, tuh daerah kedua cocok kayaknya itu. Saya coba itu cocok, gitu loh. Yang paling penting juga adalah perawatan, gitu. Itu akan memberikan hasil yang maksimal.
Oke. Nah, ini Baik. dia. Berarti kalau di desa pertanian Ya. apapun sebenarnya cocok Pak ya. Ya. Apalagi Buleleng dengan struktur tanahnya ini yang Ya. menguntungkan begitu Betul, sebenarnya. betul. Dan kalau tadi Bapak mengatakan terkait dengan pisang kepok. Nah, permasalahan-permasalahan pasti ada. Ya. Kalau dari segi pertanian, belum lagi hama, penyakitnya, perawatannya seperti apa begitu. Kalau Bapak kan dari segi ekonomi, tapi kalau dari bukan orang pertanian begitu Pak, gimana dong caranya Niki? Ini Pak, saya memang tidak orang pertanian. Wah, tapi sayang kemarin saya mau lamar di pertanian diundut nak lolos, saya jatuh ke ekonomi. Ya cuma gini Mbak, kalau dia kena virus, ya saya banyakin nanam lah, gitu. Oke. Saya banyak nanam sehingga Banyak tanam banyak ruginya nanti Pak. Nah, bukan banyak ruginya. Jadi kalau kan asumsikan gini, nanam 10 ya mati 2 ya enggak apa-apa, itu resiko namanya usaha. Apa semua kan ada resiko kan? Nah, banyakin kita tanam. Atau mungkin kalau mati kita ganti lagi. Oke. Oh. Sehingga intinya ada lagi konsep lagi, kuncinya adalah jangan putus asa. Mati tanam lagi, sabar. Nah ini dia harus gede pramu lah, Baik. sabar gitu. Gede. Nah ini yang harus kita lakukan, jangan putus asa. Tanam lagi, Mbak ini kalau mau bibit saya kasih gratis kok. Asik. Apalagi saya dekat di Samangan, Baik. tak kasih bibit pisang kepok yang super besar. Wah. Saya punya jenis-jenis itu, saya berburu di desa sampai ke Los saya pernah. Saya kembangkan mau pisang tanduk, Mak. Cuma kadang karena struktur tanah kurang cocok atau mungkin perawatan yang kurang bagus. Sampai ke Los cari itu bibit itu. Kan yang dipakai yang dari Jawa itu Iya, yang iya. pakai godok kan bagus kita Nggih, itu. nggih. Itu. Ada yang pisang kepok yang besar-besar. Saya dapatkan di Tamlang. Saya beli bibit 10.000. Saya beli. Berapa Pak jual bibit itu? Saya beli. Pak saya punya koleksi. Sehingga Oke. itu sudah berkembang, Mbak. Baik, ini yang sudah menikmati hasilnya bisa berbicara Ya, ya, betul. pendengar ya. Jadi Bisa berbagi sharing lah, ya. sharing informasi juga. Tapi Iya. kita juga inginkan masyarakat kita seperti apa sih Iya, yang dirasakan gitu ya Pak ya. Iya, iya. Kita akan undang pendengar juga. Ini pendengar Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Pendengar silakan Anda bisa bergabung di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga ini di 0811 399 9790. Bagaimana membangun passive income di desa, dan tadi kita berbincang banyak bersama Bapak Eketut Suardika SEMM terkait dengan bagaimana pengalamannya Bapak dan bagaimana menghasilkan passive income di desa itu sebenarnya banyak begitu nggih. Kita sapa dulu Bapak, mohon izin iki. Ya, Bila silakan, telepon. silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro Selamat 1 pagi. Singaraja. Selamat pagi Pak Putu Ayang, Teje Kula niki Pak. Nggih. Oke, silahkan Pak Putu. Om Swastiastu, Pak Narasumber. Maksud siapa? Tut Suardika, Pak. Swastiastu, Pak. Nggih. Oh, Swastiastu. Nggih. Mugi rahayu rahajeng, Pak. Rahayu. Niki yang metaken niki yang memang setengah petani dan setengah tidak petani gitu. Sama, Pak. Jadi petani asal-asalan gitu. Iya. Nah, asal bakat bahan mak petani gitu, Iya. ten gitu. Ini masalah pisang kepok yang mana di pisang kepok ini yang tenuning nih. Biu gedang. Bidang sabu, Bu, Pak. Di Pakai godoh. Sabe. Pakai godoh. Nggih. Itu beda sama biu tabah ya? Kayaknya sama nih kok, Pak. Dibilang Oh, sama ya? istilah di Buleleng mungkin biotabah tuh, Pak. Biu tabah. Kalau tiang di Karangasem bidang sabu nih. Seperti pisang apa ada pecah 1000 itu ya? Nggih, dipakai pisang goreng itulah, Pak, itu. Oh gitu ya, pisang kepok ya. Nggih. Tapi selama ini sudah banyak sekali pohon pisang saya itu mati karena virus juga. Kalau saya bawa ke dokter juga nggak bisa ya, dokter juga tidak ada dokter pisang. Ya. Iya. Itu gimana caranya? Sudah berapa tuh? Saya punya 80-an Kelompok ya. pisang itu ya. Lingsah ya. Ya. Nah, tapi saya biarin aja tuh, Pak. Ya. Begitu pisangnya sudah mau mateng ya, mendekati sudah mateng, virus mulai kena virus, daunnya sudah melayu gitu, bodinya sudah rusak katanya, pohonnya maksudnya bukan bodisnya. Oke. Terus gimana caranya Pak? Ada nggak sosialisasi mengenai penyakit itu, bagaimana caranya menghilangkan? Oke, nanti mungkin pernah Pak saya ya. dikasih tahu sama teman-teman. Katanya dikasih pasir di laut, itu di bongkolnya itu katanya
sirami dengan pasir. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya kalau bisa bisa hilang, kalau enggak kan jadinya double kerugiannya gitu, Pak. Akhirnya saya enggak mengerjakan itu, tak biarin aja seperti itu. Akhirnya sudah semakin mau habis pohon pisang saya, Pak. Terutama pasang tabah ini ya, tabah Bali pecah 1000 juga gitu dah. Iya. Sekarang saya mau tanya gimana caranya menghilangkan virus itu. Gitu. Baik, sama Pak Ada Putu. nggak seperti semacam Bapak itu bagaimana caranya? Ada Terima lagi kasih, mungkin Pak. Pak Putu. Itu aja dulu ya. Baik, terima Terima kasih Pak Putu Wayang Niki Tejakula. Pak Putu juga sudah sebenarnya menanam pisang begitu. Nah, tapi ini kembali ke permasalahan-permasalahannya, virus lagi ada gitu. Atau mungkin yang lainnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda bisa bergabung juga. Ada Om Swastiastu, ada Ase begitu ingin bertanya mengenai topik membangun passive income di desa. Bagaimana tips dari Bapak memasarkan produk yang kita hasilkan agar mudah diterima dan diminati masyarakat mungkin. Nah, nanti tanggapannya. Satu penelpon lagi pendengar, kami sapa Anda 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Asik pembicaraan tentang pisang. Asik. Ada Bunda Budi ya di Tamlang Niki. Iya Silakan, di Bunda. Tamlang nih kita. Siang juga Bapak punya lahan sedikit tuh di pondok. Sudah tanam pisang, Gitu. tanam duren, Ya. terus tanam cengkeh sedikit. Waktu ini harga cengkeh agak membaik, Pak. Nah untuk pisangnya ini kadang-kadang desne nganggon sehingga mau buah ya, Pak. Akhirnya beli ada nih di pekan Pak nggih. Maunya ini rumus Bapak itu yang sharing nanti dengan Bapak. Mungkin Bapak sering ke Tamlang ya Pak nggih? Kebetulan saya punya alumni Pak Redana di Tamlang. Pak Redana, itu murid yang di Tangkit nih ke Pak. Di Tamlang Redana di Tangkit Pak Redana nggih. Pak Redana nih kan agak masih muda dia kan. Nggih, Redana daerah Tangkit nih ke rumahnya Pak. Kalau tiang niki di daerah di selatan pasar. Nah, Tapi dia di- Dumun sering ke Pak Kantre. Sharing dengan Pak Kantre. Ya Pak Kanter Tajen nggih. Tajun niko. Niki teman satu alumni dengan Kurnan Tiang Pak. Ya, dia orang hebat tuh, Pak. Hebat di Beleleng, Pak. Iya di samping tuh dia ini modalnya bagus Pak. Iya. Cuman niki Pak Tiang memang kadang-kadang pisang itu marogen Virus dia pesu pucil nih ke Pak. Nggih. Daunnya kuning dah ya. Terus yang tanya Sama dengan berarti, teman yang nggih. ada di kantor pertanian. Kalau memang begitu keadaannya, bongkar saja dulu dia ininya akarnya itu, biar didiamin dulu 1 bulan 2 bulan, jadi humus yang tidak baik biar keluar katanya dulu Pak. Niki yang juga Bapak lagi tanam-tanam pisang, daunnya bagus sekarang Pak. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus nih. Nanti yang juga mohon sharing Pak sama Bapak nih. Nggih. Yang tidak punya lahan banyak sih. Pak, Iya. niki wenten nggih tebo niki Pak di bawah rumah ini ada banyak. kebun. Nggih. Nggih, ada kebun cuman agak kencang mundam nih ke Pak. Mau pangker-pangker nih ke. Oh, Yang iya. tanam di sini ada jatinya dan cerurin Pak nggih. Wih, Iya. banyak Niki. Mudah-mudahan nanti Bapak kalau ke Tamlang bisa ke rumah yang Pak nggih yang ada di depan Bank BRI. Depan BRI di Tamlang nggih. Depan Bank BRI nggih, Bapak Nggih. takenang mana. Nggih, nanti sewaktu-waktu saya bisa lewat Nggih, sana buka Mang kita Budi. sharing. Nggih, Pak nggih. Siap, Bunda. Terima kasih. Saling kenal juga ya Mbak ini ya. Ya, terima kasih banyak, Mudah-mudahan Bunda. nanti dengan ilmunya Bapak jadi teknik yang ngangon biu pangidang Pak nggih angin rainan. Ya minimal Bu untuk Sharing, Rainan lah. Iya. sharing ini. Syukur-syukur bisa Nggih, buang. nggih. Pak, Baik. terima kasih Pak. Yes, kasih terima banyak. Mbak kasih. Heni, Ya. terima kasih. Ibu Kemang Budi di Om Tamlang. Santi, Om Angge Rahayu, terima kasih banyak. Ini kita berbagi informasi bersama. Ini luar biasa. Ternyata antusiasnya masyarakat juga ingin tahu, semangat sebenarnya Pak. Tapi ternyata permasalahan-permasalahan memang muncul begitu. Entah itu dari perawatannya, entah itu dari segi pemasaran. Tapi nanti mungkin Pak ditanggapi ya. Kita jeda sejenak dulu Pak. Nanti kita akan kembali lagi pendengar, tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Dia sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. RRI ada di ujung jari. Saya, Kadis Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi RRI Play Go. Ada beragam fitur dan berita terkini, termasuk fitur live chat yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan penyiar, termasuk antar sesama pengguna. Ayo, segera unduh aplikasinya di Google Play Store dan atau di Apple Store. RRI Play Go, smart and friendly. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Membangun pasif income di desa. Wah, ini menarik ya. Semua ingin punya penghasilan tambahan, begitu pasif income-nya, agar setiap hari ini duitnya membah kayaknya. Kerannya agar selalu ini nih Pak, apalagi di desa begitu ya. Kita kalau Henny sendiri sih lebih suka di desa Pak. Kayaknya adem, tentram lah begitu. Tapi inginnya biar penghasilannya juga tetap ngalir begitu. Tapi kalau dari segi pertanian, memang tadi kalau Bapak mungkin sudah melihat kliknya, permasalahan-permasalahannya dan bisa penyelesaiannya. Tapi kalau untuk yang baru membangun, baru memulainya, permasalahan itu yang kadang membuat males jadinya. Seperti tadi Pak Putuwayang Teja Kula, Bunda Budi juga sama nih Pak. Kalau tanam pisang virusnya ada gitu. Gimana Pak ini? Bagi tipsnya dulu ini Pak. Baik, saya akan tanggapi Pak Putuwayang dari masalah virus Pak. Saya kemarin sama juga Pak kasusnya, sehingga saya coba Pak di tempat yang kena virus, saya tanemin lagi Pak astongkare Pak. Yang tanam baru itu enggak kena Pak. Intinya kita jangan menyerah. Lagu demi sepak. Nah ini dah. Jangan menyerah. Begitu juga Bu Budi. Coba Bu, kita adakan riset Bu. Kita coba Bu. Yang kena itu tanemin lagi Bu. Saya kemarin nyoba itu, ternyata dia tumbuh, enggak kena dia.
Artinya mungkin kita diuji kesabarannya, Bu. Itu. Nah, termasuk juga cengkeh, Bu ya. Menarik tuh, Bu. Saya juga bangun passive income melalui cengkeh, Bu. Gitu, Pak. Saya juinan, Bu. Juinan. Saya kan tuan-tuan takur tuh kan banyak yang punya tanah yang tidak dikelola secara produktif. Kan saya join, lumayan, Bu. Saya tertarik dengan cengkeh kemarin ya supaya sudah dapatlah pemasukan sepertiga dari, karena kita join kan lumayan dapat sepertiga. Itu kalau cengkeh itu bagus sekali karena apa? Itu umurnya ratusan tahun. Kalau perawatan yang bagus. Gitu. Tapi kalau Pak Gatot pernah tidak Pak yang pisang-pisangnya ini kena virus-virus kena, seperti itu juga? Saya banyak yang kena, tapi saya tidak menyerah. Caranya gimana? Saya tanemin lagi. Atau saya tanamnya banyak. Sehingga mati 2-3 itu udah biasa. Itu di pinggirnya yang ditanam. Dan itu. yang kemarin kita riset itu pas di tempat itu yang kena. Diangkat dulu yang kena atau gimana, itu, Pak? bikin lubang di sebelahnya. Bikin lubang, ditanemin lagi. Sementara sampai sekarang belum kena dia. Tumbuh biasa dia. Sebelum menanam atau mungkin ada treatment khusus kayak gitu? tadi pasir apa macam-macam, saya enggak ada seperti itu. Itu tidak nyebar, katanya virusnya itu bisa Itu nyebar. Itu katanya, katanya. Okay. Kita namanya riset, Bu. Kita kan coba menurut ide kita gimana hasilnya. Ternyata yang mati ya enggak kena kok. Tapi enggak tahu di tempat lain lah. Ini kan studi kasus di tempat saya kan gitu. Saya enggak tahu di tempat lain. Sama dengan tadi itu, dulu kan saya bertertariknya ke sana kan bermula di muka toko istri saya ada kebun yang terawat. Itu Mbak, kalau saya tahu 3 kali saya minta lahan itu Pak dokter yang punya, kedua kali saya tolak. Tapi saya tidak menyerah. Lagi ketiga akhirnya dikasih. Oke lah Pak, tanam dikasih pisang. Untuk ditanami pisang. Boleh ditanami gitu pisang. Ya? Karena saya kan lihat ada semak-semak, ada ular dan sebagainya. Dia ngongkosin bersihin sampai 300. Akhirnya 3 kali saya diterima, boleh ditanamin, tapi tidak usah dibagarin. Oh nggak apa-apa. Saya kasih, Bu. Kita jujur kerjanya. Cikok bagi 2 terus. Apa yang terjadi, Bu? Setelah 1,5 tahun, saya dikasih lahan lagi di Soka, Gang Soka. Saya survei lagi. Gimana? Oh ternyata subur. Saya tanemin lagi. Walaupun di perkotaan. Ya di Gang Soka di Sambangan itu. Karena dekat saya jalur saya. Saya subur nih, lumayan. Saya cari tenaga. Saya hitung-hitungan saya itu bisa 1 lubang 5.000 jatuhnya. Kita ongkoskan per hari. Kalau mau ingin santai lah, ongkos per hari, anggap beli bibit pisang 5.000, kan 10.000 investasi saya. Panen pertama sudah dapat 100.000, wah, kedua ketiga kan dengan 5 hasil. Itu yang saya maksudkan, Mbak. Tapi kembali seperti kata Bunda Budi, saat diperlukan kenapa tidak berbuah ini pisang ini ya? Dia, Bu. Bunda Budi. Volume yang Bunda Budi tanam itu harus banyak, Mbak. Nanti kelebihan dah, Mbak, pisang. Bisa jualin dah. Bagaimana cara bisa setiap hari raya Galungan kita minimal dapat jual pisang 1,5 juta. Itu untuk berapa lahan, Pak? Ya volume lahan harus banyak yang kita kelola. Gimana kalau Mbak Budi tidak punya lahan? Juinan sama tetangga yang kebun-kebunnya tidak terawat. Tapi supaya dia percaya dengan kita rawat dulu kebun kita dengan bagus. Ini loh kebun saya. Iya bisa. Kan orang-orang yang punya tanah kan orang-orang rasional. Bos-bos juga kan. Dilihat kebun kita di tetangga tidak bagus kebunnya, ditinggal tidak bagus, kan luar biasa itu jadinya. Iya. Itu loh maksudnya. Ini yang harus kita lakukan kan. Wah ini menarik juga ya pendengar ya. Tapi sebenarnya solusinya sabar dan tekun ya. Dan tekun lagi. Ya kalau tadi kena virus ya udah ditanami lagi yang bibit yang baru ini. Atau tanam lebih banyak lagi. Gitu loh. Kemudian tadi Pak di WhatsApp terkait dengan memasarkan produk. Nah ini dia bagaimana tips dari Bapak ini agar memasarkan produk yang kita hasilkan agar mudah diterima dan diminati masyarakat. Nah kebetulan kemarin kalau saya di desa Mbak, saya kasihan sama nenek-nenek yang sudah janda. Dia susah cari kerjaan, saya kerja sama dia. Bu, nih bantu jualin. Dulu saya langsung bawa ke sini, Bu. Di nama jalan ini ya. Kebetulan ada mahasiswi kami yang jualan pisang orang tuanya. Saya ada 1 mobil pisang, saya bawa ke sana. Dicoba dulu gitu ibaratnya ya. Gitu loh. Banyak kok dibutuhkan kok. Dagang godoh banyak sekarang. Itu link ke sana.
Cuma kita kadang-kadang kan tidak bisa standby pisang setiap minggu kan. Ya. Pasar itu masih terbuka lebar. Buktinya apa? Kita import dari luar kok. Nah, cuma persoalannya ya bisa nggak kita kerjasama? Di sini aja dong. Tuh. Di pasar juga dibutuhkan. Anak saya ke pasar tiap hari bawa puso, ya di sini dia bawain puso, bawain pisang, bawain limo gitu loh. Itu seperti itu loh. Ya. Karena apa? Satu, masyarakat nggak pernah nyoba, barang nggak punya nggak barang berkualitas. Saya yakin kalau Mbak punya barang berkualitas dicari oleh pasar itu. Gitu loh. Yang penting berkualitas dulu. Nah, bagaimana membuat pisang yang punya nilai value, Mbak? Mungkin Bunda Budi itu. Gimana satu pandan bisa 75 minimum? Nah, itu loh harusnya bisa dilakukan. Berarti tipsnya untuk memasarkan produk yang pertama menjaga kualitas dulu. Kualitas begitu, barang kalau bagus pasti dicari oleh pasar. Kadang-kadang saya di rumah inden, Bu. Pak, nanti saya beli itu, saya beli itu, ntar dulu biar matang betul, Bu. Saya enggak mau, kasihan. Saya lebih seneng setelah matang di pohon tuh lebih enak kualitas pisangnya daripada ya baru matang dikit ngep dikit sudah dipotek, kasihan. Saya ada yang seperti itu yaitu di daerah di Manado, Bu. Karena itu daerah kera, Bu. Saya bersaing dengan kera, cepet-cepetan metik pisang gitu loh. Nah, di sana baru saya karena sudah ngep lah, sudah bisa dipanen, bisa panen karena kan kalau nanti dimakan sama kera. Baik. Itu saya berbagi dengan kera. Bapak mohon izin kita sapa pendengar lagi. Oke, silakan. Di line telepon ini. Selamat pagi, silakan. Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi, Pak Sutaya. Teja Kula kembali. Silakan Pak Sutaya. Yang sampaikan tadi itu saya sangat mengapresiasi ya. Di dari pengamatan dia sendiri. Ini itu karena satu itu jadi ada gaya hidup yang NC yang lebih yang diutamakan itu, sehingga anak-anaknya itu yang mungkin kalau dilatih dibiasakan itu, walaupun dia menjual bayam, menjual daun-daun ulam ataupun mungkin ya ada sepertinya belimbing sayur yang bernilai mungkin yang rendah itu, jadi ya sepertinya orang tua ya gengsi itu kalau anaknya dia disuruh menjual yang seperti itu, padahal di rumahnya ada itu. Yang sendiri maaf ini punya itu pohon, jadi jangan ulam itu kita tanam. Dan ternyata itu karena sudah besar itu, pada waktu saya pangkas itu ya daunnya ini saya ya dikemas demikian rupa, dimasukkan plastik, terus cucu saya dicoba ini, dia banyak sekali itu yang mau membeli walaupun mungkin ya setiap dia menjual sampai paling 25.000 dia sampai kepada pesanan di warung-warung. Nah, kendalanya di sinilah apalagi kalau ada air itu. Ya, air yang cukup seperti di Desa Tejakula itu sebenarnya gampang sekali. Menanam bayam gampang sekali tumbuh ya. Menanam apapun gampang itu. Dan kalau toh juga tidak punya lahan yang luas pakai potnya ini sudah bagus ini. Sudah itu mungkin. Dan di sana ada itu jual ubah namanya atau lemon ataupun lemon ya lemo itu ya sudah berbuah ini lebat, tapi untuk dipasarkannya ini memang ada yang membeli sebenarnya. Kalau mau kita datangi dulu pada jadi awalnya, terus dia sekali dia membeli nanti terus dia mesen gitu ya. Tapi ini karena gengsi, jadi mungkin kebiasaan gaya hidup yang memang konsumtif inilah yang menyebabkan terjadi seperti itu. Nah, mungkin dampak yang paling penting bagi tiang di samping memang dapat pemasukan itu walaupun tidak besar, tapi membiasakan itu hidup itu anak-anak kita, cucu kita itu nanti supaya tidak konsumtif, supaya bisa menghargai uang itu. Sehingga karena dia merasakan begitu sulitnya untuk mendapatkan uang itu dari dia memetik terus sampai menjual, sehingga nanti dia akan biasa untuk betul-betul dia mempergunakan uangnya dengan baik. Nah, kira itu mungkin yang perlu disampaikan. Inilah kendala, Pak. Saya sangat setuju sekali dan saya mencoba di rumah saya itu ada pohon ya belimbing sayur banyak saya. Yang besar kelor ada. Kadang-kadang sampai saya pangkas supaya tidak terlalu besar itu karena masih
Ya, belum ada yang memesan itu, Pak. Ya, sekian, makasih Om. Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya. Nah, ini kembali gengsi sebenarnya. Seberapa sih anak muda atau mungkin orang tua yang membiarkan anaknya menjual seperti tadi dikatakan jangan rulam atau daun salam, itu sebenarnya ada harganya, tapi pedalem Pak nak ngadep ke peken gitu mungkin ya Pak ya, gengsinya mungkin, itu begitu. Satu pendapat lagi boleh Pak ya, silakan, di line telepon ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak? Dengan Pak Jul di Tamblang. Pak Jul di Tamblang, ya silahkan Pak Jul. Selamat pagi untuk Bapak narasumber. Selamat pagi Pak. Ya, ini betul menarik topiknya Pak. Dengan menanam pisang, bisa passive income. Iya Pak. Ini yang kebetulan juga petani juga nih Pak di Tamblang Pak. Mungkin tadi Bapak katakan ada jenis pisang kepok yang mempunyai nilai tinggi, tapi terus terang aja Pak, benar kata Ibu tadi yang juga di Tamblang mungkin ya, pisangnya itu sering kena barium Pak. Terus mungkin Bapaknya tadi pemaparannya lebih banyak menanam lebih bagus kan gitu Pak. Kalau memang ada solusi obat atau semacam cairan apa yang bisa membantu untuk pengendalian hamanya, itu kan mungkin lebih baik Pak. Kita tidak perlu mengulang-ulang untuk menanam kan gitu Pak ya. Iya. Nah, untuk gininya Pak, untuk jenis pisang kepoknya itu Pak, mungkin Bapak punya bibit pisang kepok yang lebih unggul Pak, itu tahan dengan fusarium. Siapa tahu nanti dekat Pak, mungkin nanti saya bisa minta ke Bapak Pak. Iya Pak. Iya Pak, sekian aja dulu Pak. Terima kasih ini. Terima kasih. Atensi nih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Jul, terima kasih banyak di Tamblang, nanti ditanggapi. Kita tanggapi langsung Pak karena waktu juga nih. Oke, terima kasih. Dari terakhir dulu Pak Jul ya. Pak Jul, terima kasih. Sampai sekarang saya belum juga menemukan obat yang untuk pencegahan itu Pak. Tapi saya tidak akan menyerah dengan cara seperti tadi yang saya katakan, tanamnya lebih banyak. Di tempat itu saya uji coba kemarin, saya tanamin di sebelah tempat yang kena virus. Astungkare belum sih sampai sekarang kena virus, dia tumbuh juga subur biasa gitu. Tapi Bapak pakai pupuk atau pakai obat atau saya terus terang pakai pupuk alami seperti tadi yang saya katakan Mbak Yeni. Saya kerjasama dengan PLN, tukang totor. Saya saya minta bantuannya untuk membuang sampah-sampah organik itu di tempat kebun saya. Apa mungkin itu yang menjadi peredamnya Pak? Gitu. Nah, saya tahu juga. Nah, ini butuh yang dari Dinas Pertanian terkait lah yang mestinya lebih ahli yang meriset lebih lanjut tentang itu. Nah, selanjutnya dengan Pak Sutaya ya, Pak, ini setuju sekali Pak. Ayo kita rubah mindset anak-anak muda kita, jangan gengsi gede-gedean dulu Pak. Anak saya Pak biasanya pagi ke pasar bawa puso, kelor dan sebagainya, itu dia sudah menjadi suatu habit Pak, menjadi suatu kebiasaan. Kalau ingin uang lebih, silakan kamu tinggal petik di kebun. Ada buah nangka, jual ke kebun. Ada jantung pisang, jual ke kebun. Ada daun salam, jual ke kebun. Dia ya lumayan dapat hasil itu Pak. Saya melatih dari sejak dini anak-anak saya untuk berwirausaha Pak, karena kebetulan saya di kampus mengajar wirausaha. Saya pernah suatu teori yang dapatkan, latihlah anak itu sejak dini. Anak saya kelas 3 SD sudah bisnis, yaitu botol aqua sama kardus, karena ibunya jualan toko di rumah. Dialah tugas ngumpulin. Nah, bagaimana caranya Pak supaya hasil dari penjualan itu yang kasih dia, sehingga dia kan agak bangga. Terus terang mohon maaf ya, kita bukan sombong ya, cuma ini anak saya SMP sudah bisa beli motor Edmax. Dari waktu dulu dia gitu. Beternak burung lovebird dulu zaman tuh. Bagus. Nah, karena lovebird turun, sekarang dia beternak babi. Jadi dia jualan babi, diternak babi tapi dijual kucit guling. Itu loh. Jadi dia dari sejak ini
Dan hasil penjualan itu puluhan juta, saya enggak pernah ngambil. Dia bawa semua. Cuma saya monitor, Dek, berapa punya duit? Oh ini, seneng kan? Dia ada kebanggaan karena dia punya aset. Oh, bagus kamu. Intinya jangan gengsi ya, lah gitu ya. Intinya tadi dengan Pak Tayyip setuju Pak. Jangan gengsi. Kita justru bangga punya anak daripada dia ugol-ugolan di jalan. Nah, kita ubah nih para orang tua nampaknya harus ubah mindset dulu nih Ki. Dari saya hal-hal yang kadang-kadang kecil. senang lihat, wah bagus, saya dukung. Dia mau ini ada juga anak saya yang pertama yang tidak eksekutor, orang tidak eksekutor. Dia kalau dikasih toko dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam pun enggak masalah. Akhirnya saya tanya, Dek, mau enggak yang BRI Link dulu, yang transfer duit lah. Kamu yang handle itu. Orang transfer, keuntungannya kamu ambil, kasih modal. Ujung-ujungnya saya enggak kasih modal karena dia kemarin lomba penang PKM di Uniksa. Gimana cara kuliah supaya dapat duit di kampus? Peluangnya ada kampus mengajar, ada lomba-lomba ikutin. Nah, kemarin anak saya yang di pertama kan Uniksa lomba PKM lumayan dapat duit. Pakai modal. Nah, yang kedua juga disetir, sekarang ikut juga Wirausaha Merdeka. Udah lolos dia. Mudah-mudahan dapat duit. Berarti para orang tua juga mengajarkan betul. hal tersebut begitu ya, membiasakan anak-anak agar tadi dikatakan Pak Sutaya menghargai uang begitu gitu. Menghargai bagaimana proses mencarinya begitu. Nah, Bapak kembali terkait selamat pagi Pak. Terakhir Niki mungkin satu WA lagi. Selain pertanian Pak, mungkin apa yang bisa di-share yang bisa menjadi passive income di desa? Yang bisa di sektor peternakan. Contoh yang tadi saya sebutkan itu yang namanya beternak kele-kele. Itu bisnis autopilot. Kita buatkan tempat, kita kembangkan itu sepih dari kele-kele atau cari indukan kele-kele di hutan atau tegal-tegalan itu kita pindahkan. Itu autopilot. Nggak usah kita kasih makan. Dia bisa cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Bahkan kan kele-kele saya kesini cari makan gitu loh. Itu yang sangat saya dengungkan juga kepada mahasiswa saya. Ayo coba seperti itu passive income. Saya punya link saya ada di Antige teman saya. Itu punya 500 koloni. Dia sudah santai dapat jualan. Dan modul gitu loh. Nah, itu contoh. Kalau yang lain-lain ya mungkin saya juga coba kembangkan juga lobster. Lumayan juga itu. Cuma kan prosesnya lama, Mbak. Karena barangnya agak mahal, makan orang ya kayalah itu memang prosesnya agak lama. Bapak ini ada juga yang menanyakan Pak, ada kontaknya Kak? Tidak Pak, nanti kita bisa sharing-sharing katanya ini. Kontak saya bisa dicatat oleh pendengar Balik Ken, yaitu 081 338 722 977. Nah, usul untuk Pak Jol, saya kasih gratis bibit Pak kalau mau ke rumah saya. Oke, kasih nanti Pak bibit Jol ya. Unggul yang saya. Sekalian Bapak sudah. Ya. Oke, ini juga Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin terakhir sebagai closing statementnya Pak untuk membangun passive income di desa. Silakan Bapak sebagai closingnya nih seperti apa yang baik untuk closing ini, ayo kita lakukan hobi kita supaya bisa menghasilkan uang. Jadi jangan berpedoman pada satu sumber penghasilan, bangunlah sumber-sumber keran yang lain. Nah, kalau saya bisa teorinya itu saya mengikuti teori Pipo and Embro. Karena umur kita kan semakin hari semakin tua, aktivitas kita ruang enggak. Bagaimana pada saat tua itu ada passive income kita muncul, sehingga kita nggak usah kerja, tapi dapat duit. Sama dengan Mbak Yeni, kontrain aja, joinkan aja. Cari petani-petani yang kreatif. Gitu. Karena Mbak kan sibuk di kantor nih, nggak bisa. Joinin aja. Gitu. Jadi ada penghasilan tambahan minimal Mbak. Galungan kuningan sing beli biu. Nah, saya akan jamin lahan-lahan yang saya garap penyakap itu, gimana caranya dia pada saat galungan dia tidak beli pisang. Gimana? Saya atur. Pada sebelum galungan sudah panen pisang, saya pakai dulu. Nanti pada saat galungan pisang saya pakai itu. Sehingga dia likuiditas untuk hari raya, dia aman yang pemilik tanah yang saya garap. Itulah tipnya yang bisa kita lakukan. Nah, tapi tadi kasus posarium, jangan menyerah Pak. Kita harus lebih berani, lebih tertantang dengan itu. Banyak tanamnya,
dengan lahan yang lebih luas, atau di lahan itu coba bereksperimen, coba tanam sana itu. Gimana? Ya itu saya kira. Baik. Jangan mengandalkan dari satu penghasilan saja. Betul. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita nantinya. Seperti beberapa waktu lalu COVID-19, siapa yang menyangka begitu Pak ya? Kita pekerjaan sudah bagus, ternyata pada saat COVID itu terdampak begitu. Dan itu mungkin pentingnya adanya passive income. Dan saat COVID juga banyak sebenarnya yang kembali ke desa saat itu. Tapi entah kenapa setelah kembali ini pariwisata balik lagi ke kotanya. Nah, itu dia, padahal di desa ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, sebenarnya itu butuh proses juga Pak ya. Terima kasih banyak inspirasinya pagi ini dalam dialog Hai Balik Kengken membangun passive income di desa bersama Bapak Iketut Swadika SEMM, dosen pengajar di Satya Dharma Singaraja. Semoga ini juga menjadi motivasi juga untuk kita semua ya. Terima kasih banyak Bapak dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk atensinya dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan